Pagi itu, pasar tradisional di pinggiran kota tampak sepi. Hanya beberapa pedagang yang duduk di lapak mereka. Sebagian tampak lesu karena dagangan belum laku. Di salah satu sudut, seorang wanita tua dengan rambut sudah memutih duduk di atas bangku kayu kecil. Di depannya, hanya ada beberapa ikat sayuran layu yang belum tersentuh pembeli. Sesekali ia mengipas wajahnya dengan kain lusuh, menahan teriknya matahari yang mulai meninggi. Seorang pemuda berpakaian rapi dengan mobil mewah yang terparkir tak jauh dari pasar. Berjalan masuk, awalnya, ia hanya ingin sekadar mencari suasana berbeda. Jauh dari hiruk-pikuk pergaulan kelas atas yang selama ini mengelilinginya. Pandangannya berhenti pada wanita tua itu, matanya terlihat sayu. Wajahnya dipenuhi kerut, namun masih tersimpan senyum tipis penuh kesabaran. Pemuda itu mendekat. "Bu, sayurnya masih banyak ya?" tanyanya dengan nada lembut. Wanita tua itu tersenyum kecil. "Iya, Nak. Dari pagi belum banyak yang beli. Mungkin karena hari ini orang-orang lebih suka belanja di swalayan." Pemuda itu terdiam sejenak. Ada rasa iba yang tiba-tiba muncul di hatinya. Meski ia terbiasa dengan dunia penuh kemewahan, pemandangan sederhana ini menusuk perasaannya. Ia melihat tangan wanita tua itu yang gemetar. Mungkin karena usia, mungkin juga karena lapar yang ia tahan sejak pagi. Tanpa banyak pikir, pemuda itu berkata, "Kalau begitu, saya beli semua sayurnya, Bu." Wanita tua itu terkejut. Matanya membesar seolah tak percaya. "Semua, Nak? Bukankah ini terlalu banyak untukmu?" Pemuda itu hanya tersenyum. "Tidak apa-apa, Bu, anggap saja ini rezeki Ibu hari ini. Lagi pula, saya bisa bagi-bagikan sayurnya ke orang lain." Air mata wanita tua itu menetes tanpa ia sadari. Ia menunduk, lalu berulang kali mengucap syukur. Pemuda itu pun merasa dadanya hangat entah mengapa. Ada sesuatu dalam diri wanita tua itu yang membuatnya merasa dekat, meski mereka baru pertama kali bertemu. Di tengah pasar yang sepi, pertemuan tak terduga itu menjadi awal dari sebuah kisah besar yang akan merubah hidup keduanya. Pemuda itu mulai mengangkat satu persatu ikatan sayur yang tersisa di lapak kecil wanita tua tersebut. Kangkung, bayam, sawi, hingga beberapa buah timun yang sudah sedikit layu. Ia mengemas semuanya ke dalam kantong besar, lalu menyerahkan sejumlah uang lebih banyak dari harga yang seharusnya. "Ini, Bu, tidak usah dihitung. Anggap saja saya membayar dagangan Ibu, sekaligus sedikit tambahan untuk Ibu pulang dengan tenang hari ini." Wanita tua itu tertegun, tangannya gemetar saat menerima uang tersebut. "Nak, ini terlalu banyak. Ibu tidak bisa menerimanya." Pemuda itu menatapnya dengan penuh ketulusan. "Tidak ada yang terlalu banyak, Bu. Ibu sudah berusaha sejak pagi, duduk di sini menunggu pembeli. Saya hanya ingin membantu. Lagi pula, siapa tahu ini memang jalan rezeki Ibu hari ini." Wanita tua itu terdiam, lalu mengusap matanya yang mulai basah. Sudah lama ia tidak diperlakukan dengan kebaikan seperti itu. Selama ini, ia lebih sering ditawar murah, bahkan dihina karena sayurnya dianggap tidak segar. Namun pemuda ini berbeda, ia bukan hanya membeli, tapi juga memberi dengan hati. Pemuda itu lalu menaruh sayuran yang sudah dibelinya ke dalam mobilnya. Beberapa kantong lainnya, ia titipkan pada pedagang di sekitar pasar agar bisa dibagi kepada warga yang membutuhkan. Sikap itu membuat para pedagang lain ikut menatapnya dengan kagum. Wanita tua itu semakin bingung, lalu bertanya lirih, "Nak, mengapa kau begitu baik pada orang tua sepertiku? Kita bahkan baru pertama kali bertemu." Pemuda itu tersenyum, matanya menatap lembut. "Entahlah, Bu, saya hanya merasa seperti melihat sosok yang dekat dengan saya saat memandang Ibu. Rasanya ada sesuatu yang membuat saya ingin menjaga Ibu." Wanita tua itu terdiam, dadanya bergetar. Kata-kata pemuda itu entah mengapa terasa menembus hatinya, seolah ada ikatan yang tak terlihat. Ia hanya bisa menghela napas panjang, sambil menatap pemuda itu dengan pandangan haru. Hari itu, niat tulus seorang pemuda untuk menolong, tanpa ia sadari, telah membuka pintu menuju takdir besar yang lama tersembunyi. Setelah semua dagangan habis terbeli, wanita tua itu duduk kembali di bangku kecilnya. Wajahnya tampak lega, namun ada sesuatu di balik senyumnya yang membuat pemuda itu merasa aneh. Senyum itu bukanlah senyum bahagia, melainkan senyum yang menutupi luka lama. Pemuda itu memperhatikan kerut wajahnya, matanya yang berkaca-kaca, serta tangannya yang bergetar pelan. "Ibu, apa Ibu tinggal sendirian di rumah? Atau ada keluarga yang menemani?" tanya pemuda itu. "Hati-hati." Wanita tua itu tersenyum tipis, lalu menghela napas panjang. "Ibu sendirian, Nak. Sejak suami Ibu pergi, hidup terasa berat. Tidak ada yang bisa diandalkan, kecuali diri sendiri, anak Ibu. Sudah lama ia menghilang. Sampai hari ini, Ibu tidak tahu di mana dia." Pemuda itu terdiam. Ada getaran aneh di dadanya mendengar kata-kata itu. "Anak Ibu menghilang?" tanyanya pelan. Wanita tua itu menunduk. "Ya, waktu kecil,
Ia sempat diambil orang untuk diasuh. Katanya agar bisa hidup lebih layak. Tapi sampai sekarang, tidak pernah kembali. Tidak pernah sekalipun menoleh. Bahkan sekadar memberi kabar. Entah masih hidup atau tidak, ibu pun tak tahu. Suaranya bergetar, tapi ia tetap berusaha tersenyum. Senyum itu begitu getir, seolah ia ingin terlihat kuat meski hatinya sudah hancur berkeping-keping. Pemuda itu menelan ludah. Ada sesuatu yang makin membuatnya resah. Cerita itu terasa terlalu dekat dengan masa kecilnya. Saat ia sering bertanya pada pengasuhnya mengapa ia tidak pernah bertemu ibunya. Ia menatap wanita tua itu lebih lama. Di balik senyum pasrahnya, ada tatapan mata penuh kesedihan yang dalam. Tatapan seorang ibu yang kehilangan bagian terpenting dari hidupnya. Dalam hati, pemuda itu berkata lirih, "Mengapa aku merasa semakin dekat dengan wanita ini? Seolah-olah aku pernah mengenalnya." Senyum penuh luka itu menjadi tanda awal bahwa kisah lama yang terkubur perlahan mulai mencari jalan untuk terungkap. Setelah obrolan singkat itu, pemuda tersebut merasa semakin ingin mengenal wanita tua di hadapannya. Ia lalu duduk di samping lapak kecil yang kini sudah kosong. Angin siang berhembus pelan, membawa suasana hening di antara mereka. "Ibu, maaf kalau saya lancang bertanya," ucap pemuda itu pelan. "Bolehkah ibu bercerita sedikit tentang hidup ibu?" Wanita tua itu terdiam sejenak, matanya menerawang jauh, seolah menembus masa lalu yang penuh luka. Lalu dengan suara serak ia mulai bercerita. "Hidup ibu tidak pernah mudah. Nak, sejak muda, ibu sudah terbiasa dengan kemiskinan. Suami ibu dulu seorang buruh bangunan. Kami hidup pas-pasan, tapi setidaknya masih bisa makan bersama." Ia berhenti sejenak, menelan rasa perih yang tiba-tiba menyergap. Tapi takdir tidak berpihak. Suami ibu meninggal karena kecelakaan di tempat kerja saat anak ibu masih kecil. Sejak itu, dunia ibu runtuh. Tidak ada penghasilan, tidak ada sandaran. Ibu hanya bisa bekerja serabutan sambil menggendong anak kemanapun pergi. Pemuda itu mendengarkan dengan penuh perhatian. Setiap kata terasa menusuk hatinya. Sampai suatu hari, lanjut wanita tua itu. Suaranya semakin bergetar, ada orang kaya datang. Katanya mau mengangkat anak. "Ibu," ia berjanji bisa memberi kehidupan yang lebih layak. Awalnya ibu menolak, tapi karena himpitan hidup, ibu terpaksa menyerah. Dengan hati hancur, ibu melepaskan anak yang paling ibu sayangi. Air mata menetes di pipinya, meski ia berusaha tersenyum. Sejak saat itu, ibu tidak pernah bertemu lagi dengannya. Tidak ada kabar, tidak ada berita. Ibu hanya bisa berjualan sayur seperti ini, berharap suatu hari takdir mempertemukan kami kembali. Pemuda itu menunduk. Kata-kata itu membuat hatinya bergetar hebat. Ingatannya kembali ke masa kecil, saat ia sering bertanya kenapa tak pernah melihat wajah ibunya. Orang tua angkatnya hanya menjawab singkat, "Ibumu sudah tiada." Kini, cerita wanita tua itu membuat segala sesuatu terasa berbeda, seolah potongan-potongan puzzle masa lalunya perlahan mulai tersusun. Ia menatap wanita tua itu dengan mata berkaca-kaca, dan tanpa sadar berkata lirih, "Ibu, sungguh, ibu sudah sangat kuat menjalani semua ini." Wanita tua itu tersenyum samar, meski jelas terlihat bahwa senyum itu ditopang oleh air mata yang nyaris tak terbendung. Pemuda itu masih duduk di samping lapak kosong. Hatinya bergetar mendengar kisah wanita tua itu. Semakin lama ia dengar, semakin kuat rasa iba sekaligus rasa asing yang justru terasa akrab di hatinya. Wanita tua itu mengusap air matanya dengan ujung kerudung lusuh, lalu mencoba tersenyum agar tidak terlihat lemah. "Maaf ya, Nak, ibu jadi banyak bicara. Seharusnya ibu tidak membuka luka lama di depan orang asing." Pemuda itu menggeleng pelan. "Tidak, Bu. Saya justru berterima kasih. Tidak mudah bercerita tentang masa lalu yang menyakitkan. Saya bisa merasakan betapa besar cinta ibu pada anak itu." Wanita tua itu terdiam, menatapnya dengan tatapan lembut yang tak sengaja membuat hati pemuda itu bergetar. Ada sorot mata keibuan di sana, sorot mata yang seolah sudah lama ia rindukan. Meski ia tak tahu dari siapa, pemuda itu menarik napas panjang. Bayangan masa kecilnya kembali muncul, masa ketika ia sering bertanya pada pengasuhnya, "Di mana ibu kandungku?" Namun jawaban yang selalu ia dapat hanyalah kebohongan. "Ibumu sudah tiada. Nak, jangan dipikirkan lagi." Kini, mendengar cerita wanita tua itu, hatinya kacau. Ada rasa tak percaya, ada harapan yang samar. Ada pula ketakutan jika ternyata hanya kebetulan belaka. Sambil menahan emosi yang berkecamuk, pemuda itu berkata lirih, "Bu, kalau boleh jujur, saya merasa seolah-olah sudah mengenal ibu sejak lama. Entah kenapa, hati saya begitu tersentuh melihat ibu. Rasanya ada sesuatu yang hilang dan kini perlahan kembali." Wanita tua itu tersenyum getir, lalu menunduk. "Mungkin itu hanya karena kebaikan hatimu.
Nak, kadang orang asing bisa lebih peduli daripada keluarga sendiri. Ucapan itu menusuk dada pemuda tersebut. Ia ingin sekali mengungkapkan perasaan yang semakin kuat, tapi masih menahan diri. Yang jelas, hatinya kini tak lagi sama. Ia tidak bisa pergi begitu saja, karena ada ikatan tak terlihat yang menahannya di sisi wanita tua itu. Dalam hati ia berjanji, aku tidak boleh berhenti di sini. Aku harus tahu lebih banyak tentang ibu ini. Ada sesuatu yang menunggu untuk terungkap. Hari itu, hati seorang pemuda kayak benar-benar tersentuh. Dan tekadnya semakin kuat untuk menemukan kebenaran. Malam itu, setelah pulang dari pasar, pemuda tersebut tidak bisa tidur nyenyak. Pikirannya terus berputar, mengingat setiap kata yang diucapkan wanita tua penjual sayur itu, terutama tentang anak yang diambil orang kaya. Sejak kecil sebuah kisah yang terasa persis dengan dirinya. Ia mulai membuka kembali ingatan masa kecil. Sejak umur 5 tahun, ia tinggal bersama keluarga angkat yang sangat berada. Namun ada satu hal yang selalu ia simpan di hati, sebuah tanda lahir di lengannya, yang katanya persis dengan ibunya dulu. Pengasuhnya pernah menyebut hal itu tanpa sengaja, lalu buru-buru mengalihkan pembicaraan. Keesokan harinya, pemuda itu sengaja kembali ke pasar yang sama. Ia melihat wanita tua itu sudah duduk di lapak kecilnya lagi, menata sayuran seadanya. Kali ini, ia tak hanya membeli, tapi juga duduk lebih lama untuk berbincang. Bu, katanya pelan, bolehkah saya tahu, seperti apa anak ibu dulu? Maksud saya, mungkin ciri-ciri fisiknya, tanda lahir, atau hal-hal yang ibu ingat jelas tentangnya. Wanita tua itu terdiam, tatapannya kosong ke arah jalanan pasar. Dengan suara bergetar ia menjawab, anak ibu. Dia punya tanda lahir kecil di lengan kirinya, bentuknya seperti bulan sabit. Sejak lahir, tanda itu sudah ada. Ibu selalu ingat, karena tiap kali menggendongnya, tanda itu sering ibu belai. Pemuda itu langsung terdiam, darahnya serasa berhenti mengalir. Perlahan, dengan tangan gemetar, ia membuka lengan bajunya dan memperlihatkan tanda lahir kecil berbentuk bulan sabit di lengannya. Wanita tua itu membeku, matanya membesar, tubuhnya gemetar hebat. Nak, tanda itu, tanda itu. Suaranya tercekat, tak sanggup melanjutkan. Pemuda itu menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Bu, jangan-jangan, sayalah anak yang selama ini ibu cari. Air mata wanita tua itu pecah seketika. Ia menutup mulutnya dengan tangan, tubuhnya semakin bergetar. Semua yang ia pendam bertahun-tahun, kini seolah menemukan jawaban di hadapannya. Di tengah keramaian pasar, rahasia yang selama ini terkubur mulai perlahan terungkap. Pertemuan itu bukanlah kebetulan semata, takdir akhirnya mulai mempertemukan kembali ibu dan anak yang terpisah puluhan tahun. Suasana pasar yang biasanya riuh mendadak terasa hening bagi mereka berdua. Pemuda itu masih menunjukkan tanda lahir di lengannya, sementara wanita tua di hadapannya menatapnya dengan air mata yang tak terbendung. Wanita tua itu mendekat. Dengan tangan gemetar ia menyentuh lengan pemuda tersebut. Sentuhan itu begitu hati-hati, seolah ia takut semua ini hanyalah mimpi yang akan hilang saat ia berkedip. Ya Allah, ucapnya terbata. Ini benar tanda lahir anakku. Pemuda itu tak kuasa menahan gejolak hatinya. Matanya memerah, air matanya jatuh begitu saja. Ia lalu meraih tangan wanita tua itu, menggenggamnya erat. Bu, saya anakmu, anak yang selama ini ibu cari. Tangis wanita tua itu pecah. Ia langsung meraih tubuh pemuda itu dan memeluknya erat-erat, seolah tak ingin dilepaskan lagi. Pelukan seorang ibu yang telah hilang bertahun-tahun, kini kembali menemukan rumahnya. Anakku, oh, anakku. Kalimat itu diulang-ulang, suaranya parau bercampur tangis. Tubuhnya bergetar hebat, dadanya berguncang karena haru. Pemuda itu pun membalas pelukan itu dengan segenap jiwa. Bu, maafkan aku yang baru menemukan ibu sekarang. Aku tidak tahu. Selama ini aku kira ibu sudah tiada. Mereka berdua menangis tanpa peduli pada keramaian di sekitar. Para pedagang dan pembeli yang lewat menoleh. Sebagian ikut menitikan air mata menyaksikan pertemuan penuh haru itu. Ada yang berbisik lirih. Masya Allah, anaknya ketemu lagi dengan ibunya. Pelukan itu begitu lama, seolah ingin menebus waktu puluhan tahun yang hilang. Semua luka, semua kesepian, semua penderitaan yang pernah mereka jalani meleleh dalam air mata yang akhirnya bertemu di satu titik, cinta. Seorang ibu dan anak yang tak pernah bisa dipisahkan oleh jarak dan waktu. Hari itu, di pasar sederhana, tangisan haru menjadi saksi bahwa cinta darah dan daging tak pernah benar-benar hilang. Sejak hari itu, hidup wanita tua penjual sayur itu berubah total. Pemuda yang ternyata adalah anak kandungnya, tak lagi membiarkan sang ibu duduk di pasar menunggu pembeli yang jarang datang. Pagi berikutnya, pemuda itu menjemput ibunya dengan mobil mewahnya. Sang ibu awalnya menolak, merasa malu dengan penampilan sederhananya. Anakku, ibu sudah terbiasa hidup seperti ini. Tidak perlu repot-repot membawa ibu ke rumah besar dan indahmu.
Namun pemuda itu menggenggam tangannya dengan penuh keyakinan. Bu, mulai sekarang, ibu tidak akan hidup susah lagi. Aku tidak mau kehilangan ibu untuk kedua kalinya. Biarlah aku yang merawatmu, seperti seharusnya seorang anak merawat ibunya. Air mata kembali jatuh di pipi wanita tua itu. Ia tak kuasa menolak. Dalam hatinya, ia hanya bisa berdoa, bersyukur bahwa doa panjang bertahun-tahun akhirnya dijawab Tuhan. Sesampainya di rumah besar, suasana berubah haru. Para pembantu rumah yang melihat majikannya membawa seorang wanita tua dengan penuh hormat pun terkejut, namun mereka segera menyambut dengan hangat. Karena tahu betapa berharganya tamu itu bagi pemuda mereka, hari-hari pun berlalu dengan penuh kebahagiaan baru. Sang ibu tidak lagi harus bangun dini hari untuk ke pasar. Tidak lagi menahan lapar demi menyisakan uang untuk kebutuhan sehari-hari. Ia kini hidup tenang, ditemani anak kandungnya yang setiap hari memperlakukannya dengan penuh kasih sayang. Seringkali, pemuda itu duduk di samping ibunya, mendengarkan cerita-cerita lama yang dulu tak sempat ia dengar. Kadang, mereka menangis bersama, meratapi tahun-tahun yang hilang. Namun lebih sering, mereka tertawa, menikmati kebersamaan yang akhirnya kembali. Wanita tua itu kini tidak lagi merasa sendiri. Ia tidak hanya menemukan anak yang hilang, tapi juga rumah yang hangat, rumah yang selama ini ia rindukan. Pemuda itu pun merasa hidupnya lebih lengkap. Segala harta dan kemewahan yang ia punya kini terasa berarti, karena ada ibunya yang selalu menemaninya. Takdir yang dulu memisahkan, kini menyatukan mereka kembali. Dan kali ini, tidak ada yang bisa memisahkan mereka lagi. Hari-hari berlalu, rumah megah pemuda kaya itu kini terasa lebih hidup. Di sudut ruang tamu, selalu terdengar suara lembut wanita tua yang bercerita, atau suara tawa kecil saat ia bercengkerama dengan anak kandungnya. Wanita tua itu, yang dulu hanya duduk di pasar menanti pembeli dengan hati penuh sepi, kini duduk di kursi empuk ditemani secangkir teh hangat. Sesekali ia menatap keluar jendela, tersenyum haru sambil berbisik dalam hati. Ternyata doa seorang ibu memang tak pernah sia-sia. Pemuda itu pun berubah. Meski tetap sibuk dengan pekerjaannya, ia selalu menyisihkan waktu untuk makan bersama ibunya, menemaninya bercerita, bahkan sekadar duduk diam di sisinya. Baginya, semua harta yang ia miliki tak ada artinya, dibandingkan bisa merasakan hangatnya kasih seorang ibu. Suatu sore, mereka duduk bersama di teras rumah. Angin berhembus lembut, membawa ketenangan. Sang ibu menggenggam tangan anaknya, menatapnya dengan penuh kasih. Anakku, ibu tak punya apa-apa untuk diberikan padamu. Ibu hanya bisa memberi doa, semoga hidupmu selalu dipenuhi berkah. Pemuda itu tersenyum, matanya berkaca-kaca. Bu, ibu sudah memberi segalanya padaku, bahkan sebelum aku tahu. Cinta ibu, itu lebih berharga daripada semua harta di dunia ini. Air mata kembali jatuh. Tapi kali ini bukan air mata kesedihan melainkan air mata kebahagiaan. Luka lama perlahan sembuh, digantikan oleh kasih sayang yang tulus. Sejak saat itu, keduanya hidup dalam kebersamaan yang hangat. Tidak ada lagi kesepian, tidak ada lagi rasa kehilangan. Hanya ada cinta seorang ibu dan anak yang akhirnya kembali dipertemukan oleh takdir. Dan disitulah kisah panjang penuh kesedihan menemukan akhirnya akhir, yang bahagia dalam pelukan keluarga yang utuh.